Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Budi Utomo dari Universitas Narutama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi logik atau logika digital. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Nah, di sini ada beberapa poin dari fungsi logik yang saya masukkan. Yang pertama ada pengertian dari fungsi logik sendiri, kemudian ada penemu fungsi logik, derajat kebenaran dan variabel linguistik. Yang keempat ada penerapannya. Nomor 5 ada aplikasi dan alasan penggunaan fungsi logik. Yang keenam ada perbedaan fungsi logik dengan kris logik atau logika tegas. Yang ketujuh ada atribut dan himpunan fungsi logik. Yang terakhir ada sistem fungsi. Jadi yang pertama ada pengertian logika fungsi atau fungsi logik. Secara bahasa, fungsi itu berarti kabur atau samar. Logika fungsi adalah logika multi-value yang memungkinkan untuk mendefinisikan nilai menengah di antara dua logika atau evaluasi konvensional yang berbeda, seperti benar atau salah, iya atau tidak, tinggi atau rendah, panas atau dingin, dan lain-lain. Atau dengan istilah lain, logika fungsi adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang input yang mempunyai nilai kontinu. Sebelum munculnya teori logika fungsi atau fungsi logik, dikenal sebuah logika tegas kris logik yang memiliki nilai benar atau salah secara tegas. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, logika fungsi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika ini berhubungan dengan set fungsi dan teori kemungkinan. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua ada penemu logika fungsi. Logika fungsi pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Az-Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fungsi. Lotfi Az-Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Atas usulan dalam papernya yang monumental, fungsi set, dalam paper tersebut dipaparkan ide dasar fungsi set yang meliputi inclusion, union, intersection, complement, relasi, dan konveksi. Lotfi Zadeh mengatakan integrasi logika fungsi ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses adalah menghasilkan aplikasi seperti sistem kontrol alat rumah tangga, dan sistem pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, mantap, dan canggih dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam hal ini, kami dapat mengatakan bahwa logika fungsi memimpin dalam pengembangan kecerdasan mesin yang lebih tinggi. Produk-produk berikut telah menggunakan logika fungsi dalam alat-alat rumah tangga seperti mesin cuci, video, dan kamera refleksi lensa tunggal, pendingin ruangan, oven microwave, dan banyak sistem diagnosa mandiri. Logika fungsi telah diterapkan pada berbagai bidang dan teori kontrol untuk kecerdasan buatan. Nah, itu saya kira penjelasan sedikit tentang penemu logika fungsi. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga ada derajat kebenaran dan variabel linguistik. Poin penting yang sampai saya ambil yaitu yang pertama, logika fungsi dan logika probabilitas secara matematis sama, keduanya memiliki nilai kebenaran yang berkisar antara 0 dan 1, namun secara konsep berbeda. Artinya, logika fungsi berbicara mengenai derajat kebenaran, sedangkan logika probabilitas mengenai probabilitas kecenderungan. Karena kedua hal itu berbeda, logika fungsi dan logika probabilitas mempunyai contoh penerapan dalam dunia nyata yang berbeda juga.
Kemudian yang poin kedua, dua derajat kebenaran dan probabilitas berkisar antara 0 dan 1, dan karenanya mungkin tampak serupa pada awalnya. Sebagai contoh, segelas 100 mili mengandung 30 mili air. Kemudian dapat mempertimbangkan dua konsep, yaitu kosong dan penuh. Artinya, dari masing-masing dapat direpresentasikan oleh himpunan fusi tertentu. Maka salah satu mungkin mendefinisikan kaca sebagai 0,7 kosong dan 0,3 penuh. Perhatikan bahwa konsep kekosongan akan subjektif, dengan demikian akan tergantung pada pengamat atau desainer. Desainer lain mungkin sama baiknya merancang fungsi keanggotaan set di mana kaca akan dianggap penuh untuk semua nilai 50 mili. Sangat penting untuk menyadari bahwa logika fusi menggunakan derajat kebenaran sebagai model matematika dari fenomena ketidakjelasan sementara. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai derajat kebenaran dan variabel linguistik. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk contohnya, misalnya pengukuran suhu untuk rem anti-lock mungkin memiliki beberapa fungsi keanggotaan terpisah. Rentang suhu tertentu yang diperlukan untuk mengendalikan rem benar. Setiap fungsi nilai suhu yang sama untuk nilai kebenaran dalam jangkauan 0 sampai 1. Nilai kebenaran ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan bagaimana rem harus dikontrol. Untuk gambarnya. Nah, dalam gambar ini, arti dari ekspresi dingin, hangat, dan panas yang diwakili oleh fungsi pemetaan skala suhu. Sebuah titik pada skala yang memiliki 3 nilai kebenaran, satu untuk masing-masing dari 3 fungsi. Garis vertikal pada gambar mewakili suhu tertentu. Ini untuk garis vertikal. Bahwa 3 anak panah nilai kebenaran gauge karena panah merah poin ke 0 di posisi 0. Suhu ini dapat ditafsirkan sebagai tidak panas. Panah oranye menunjukkan 0,2 atau 0,2 dapat menggambarkan sebagai sedikit hangat, dan panah biru menunjukkan 0,8 cukup dingin. Dalam logika matematika ada beberapa sistem formal fusi logik. Kebanyakan disebut T-norma logika fusi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian yang keempat ada penerapan fusi logik. Logika fusi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisi, dan sebagainya. Logika fusi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Logika fusi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Apa saja? Yang pertama ada teori kendali hingga inteligensia pembuatan. Di dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Di bidang manajemen pengambilan keputusan, ada manajemen basis data untuk query data, berikan tata letak pabrik yang maksimal, kemudian ada penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, ada klasifikasi dan pencocokan pola, yang ketujuh ada mengukur kualitas air dan peramalan cuaca. Yang kelima ada aplikasi logika fusi atau fusi logik. Beberapa aplikasi fusi logik antara lain, yang pertama, pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fusi di Jepang. Untuk perusahaannya yaitu Matsushita Electric Industrial Company. Nah, meskipun logika fusi dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh
praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa? Logika fusi yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang. Salah satu penjelasannya yaitu kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya atau tidak, bersalah atau tidak, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur sendiri lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fusi. Logika fusi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsep. Kemudian ada yang kedua, transmisi otomatis pada mobil. Mobil Nissan telah menggunakan sistem fusi pada transmisi otomatis dan mampu menghemat bensin 12-17%. Kereta bawah tanah Sendai mengontrol pemberhentian otomatis pada area tertentu. Di bagian ilmu kedokteran dan biologi seperti sistem diagnosis yang didasarkan pada logika fusi, penelitian kanker, manipulasi peralatan prostetik yang didasarkan pada logika fusi, dan lain-lain. Ada juga klasifikasi dan pencocokan pola di bagian psikologi seperti logika fusi untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan dan investigasi kriminal. Di bidang ilmu-ilmu sosial, terutama untuk pemodelan informasi yang tidak pasti. Di bagian ilmu lingkungan seperti kendali kualitas air, prediksi cuaca, dan lain-lain. Kemudian alasan digunakannya fusi logik. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, konsep logika fusi mudah dimengerti. Kemudian logika fusi sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Kemudian mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika fusi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang kelima, logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang keenam atau yang terakhir, logika fusi didasarkan pada bahasa alami. Yang keenam, perbedaan fusi logik dengan Kripps logik. Nah, untuk gambar 1 di sini ada logika tegas atau Kripps logik. Di gambar 2 ada logika fusi. Logika tegas memiliki nilai tidak 0/0 dan ya 1/0. Sedangkan logika fusi memiliki nilai di antara 0/0 hingga 1/0. Secara grafik, perbedaan antara logika tegas dan logika fusi ditunjukkan oleh gambar di atas ini. Nah, di dalam gambar 1, Kripps logik, apabila X lebih dari atau sama dengan 10, baru dikatakan benar, yaitu bernilai Y sama dengan 1. Sebaliknya, jika nilai X yang kurang dari 10 salah, yaitu Y sama dengan 0, maka angka 9 atau 8 atau 7 dan seterusnya dikatakan salah. Kemudian untuk gambar yang kedua, fusi logik, apabila nilai X 9 atau 8 atau 7 atau antara nilai 0 dan 10 adalah dikatakan ada benarnya dan juga ada salahnya. Yang ketujuh ada atribut dan himpunan fusi logik. Linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami, misalnya dingin, sejuk, panas, dan sebagainya. Kemudian numeris, yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalnya 10, 35, 40, dan sebagainya. Sebagai contoh, di variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu muda, parubaya, dan tua.
bagian variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan fusi, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Untuk gambar dari penjelasan yang di atas. Kemudian dalam fusi logik, variabel yang bersifat kabur tersebut direpresentasikan sebagai sebuah himpunan yang keanggotaannya adalah suatu nilai Kripke atau logikal tegas, dan derajat keanggotaannya membership fungsi dalam himpunan tersebut. Blok diagram proses fusi logik ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk bagian input ada suhu, kebisingan, dan pencahayaan. Kemudian masuk ke dalam fungsi fusifikasi, yaitu merupakan proses untuk mendapatkan derajat keanggotaan dari sebuah nilai numerik masukan atau Kripke. Kemudian baru ke fungsi penalaran, yaitu proses untuk mendapatkan aksi keluaran dari suatu kondisi input dengan mengikuti aturan-aturan if-then yang telah ditetapkan yang disebut sebagai inference atau reasoning. Kemudian masuk ke dalam fungsi defusikasi, yaitu proses untuk merubah hasil penalaran yang berupa derajat keanggotaan keluaran menjadi variabel numerik kembali. Kemudian baru muncul hasil atau output. Dan lanjut ke materi selanjutnya. Himpunan fusi. Himpunan fusi adalah pengelompokan suatu berdasarkan variabel bahasa atau linguistik variabel yang dinyatakan dengan fungsi keanggotaan dalam semesta atau U besar. Keanggotaan suatu nilai pada himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan yang nilainya antara 0 banding 0 dan sampai 1,0. Himpunan fusi didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Kemudian yang terakhir yaitu sistem fusi. Hal-hal yang terdapat pada sistem fusi antara lain, yang pertama ada variabel fusi, yaitu merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fusi seperti umur, temperatur, dan sebagainya. Yang kedua ada himpunan fusi, yaitu merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Yang ketiga atau C, semesta pembicaraan, adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contoh, semesta pembicaraan untuk variabel umur 0 sampai tak terhingga. Kemudian semesta pembicaraan untuk variabel temperatur 0 sampai 40 derajat untuk suhu. Kemudian yang terakhir ada domain, yaitu keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contoh domain himpunan fusi: muda dari umur 0 sampai 45, tua 45 sampai tak terhingga, dingin 0 antara 20, sejuk 15 antara 25, normal 20 antara 30, kemudian hangat 25 sampai 35, dan panas 30 sampai 40. Kemudian kesimpulan dari materi-materi di atas. Logika fusi adalah logika yang mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua,
Keanggotaan dalam himpunan fusi dinyatakan dengan derajat keanggotaan. Suatu nilai dapat menjadi anggota dua himpunan sekaligus dengan derajat yang berbeda. Yang ketiga, kendali logika fusi dilakukan dengan proses fusifikasi, penalaran sesuai dengan aturan dan defusifikasi. Yang keempat, sistem kendali logika fusi cukup praktis diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang terakhir, program fusi yang telah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan jumlah produk yang dihasilkan berdasarkan kondisi suhu, kebisingan, dan pencahayaan tertentu.